Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan senantiasa semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Saya dengan Bu Vivit, saya membuat video ini sebagai edukasi untuk menemani ayah bunda bagaimana caranya memberikan program pada anak selama masa liburan sekolah. Yuk kita sama-sama bangun pengalaman-pengalaman positif di rumah. Yang pertama, tentu ayah bunda tidak memberikan gadget secara berlebihan di rumah. Kenapa? Karena dampaknya sungguh bahaya sekali. Allah ciptakan sel-sel tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi qadarullah dalam sel-sel otak di otak kita, terutama di otak anak, ketika sel-sel itu rusak ataupun gugur, Allah tidak memprogramkan bahwa sel otak itu bisa menyembuhkannya. Melainkan ketika sel-sel otak rusak berarti anak-anak kita hanya memiliki sisa dari sel-sel otak yang tersisa. Nah itu qadarullah dikarenakan dengan gelombang radiasi yang disebabkan oleh gadget anak-anak kita. Yang kedua terkait bahaya paparan sinar dari gadget yang dilihat anak kita baik dalam televisi maupun handphonenya. Paparan yang dilihat anak-anak kita itu menyebabkan sulit fokusnya anak kita dan tidak sabaran anak kita terhadap kegiatan-kegiatan yang slow motion atau lambat. Contoh seperti mengantri, seperti makan, seperti ketika dia sedang mandi atau sedang bermain. Yang manakala kegiatan-kegiatan itu butuh proses lambat dibanding ketika dia melihat game di televisi atau di handphonenya atau tayangan YouTube di handphonenya yang perpindahan gambarnya sangat cepat. Tentu hal itu menyebabkan otak analisa berpikir anak kita menjadi menurun. Jadi mereka akhirnya lebih banyak tantrum atau lebih banyak marah ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Jadi ayah bunda, apakah kita tetap masih memberikan gadget pada anak kita? Padahal kita sudah tahu betapa bahayanya untuk otak anak kita. Selain itu, ternyata gelombang radiasi dan paparan gadget ini mempengaruhi kondisi fisik anak kita. Biasanya kalau kita lihat anak-anak memandangi televisi dalam satu arah, nah bisa jadi tubuhnya menenggak ke atas atau bungkuk ke bawah. Nah kalau itu dilakukan secara dalam waktu yang lama, nah itu merubah postur tubuh anak kita. Begitupun ketika anak kita melihat handphonenya dengan pandangan ke bawah atau pandangan menenggak ke atas. Nah itu sangat bahaya bunda untuk perubahan postur tubuh. Nah memang tidak terlihat, tapi lambat laun ketika penggunaan itu berlebihan, apalagi lebih dari 10 menit penggunaan dalam setiap hari, nah itu bisa merusak postur fisik anak kita. Yuk kita sama-sama jaga dengan membuat program-program positif untuk anak kita di rumah. Di antaranya, pertama adalah kegiatan kemandirian anak-anak di rumah. Nah usia anak kita sekarang sudah kelas B nih bunda, sudah usia di antara usia 6 tahun ya mau ke 7 tahun atau ada di usia 5 mau ke 6 tahun. Nah ayah bunda di rumah bisa mulai menerapkan kemandirian seperti memilih bajunya, merapikan tempat tidurnya di rumah, kemudian bisa juga mencuci alas kaki seperti sendal, sepatu, bahkan bajunya. Nah yang bisa dilakukan secara manual, di mana kegiatan-kegiatan ini melatih sensori motor dan kemampuan motorik halus maupun motorik kasarnya yang senantiasa nanti akan mereka gunakan dalam kegiatan menulis loh bunda dan kegiatan duduk tenang di sekolah ketika mendapat pembelajaran atau mengerjakan suatu proyek. Kita bisa terapkan program kegiatan membaca ataupun storytelling dari ayah bunda ke anaknya. Nah kegiatan membaca ini bisa dimulai dari anak-anak mempresentasikan gambar yang ada pada buku bacaan ataupun anak-anak mengenal banyak simbol huruf dari buku yang dia baca. Nah di sana tentu kita akan menambah banyak kosakata kepada anak kita sehingga anak kita mudah dalam mendeskripsikan sesuatu kebutuhannya. Jadi nggak gampang tantrum bun.
Jadi kalau anaknya butuh sesuatu atau ingin sesuatu, dia nggak langsung marah, tapi dengan mudah dia menyampaikan atau menggambarkan keinginannya tersebut. Tentu tadi dengan cara kita memberikan kosakata yang banyak melalui buku. Yang selanjutnya, kita tentu bisa melakukan program olah tubuh di rumah, seperti kegiatan jalan pagi bersama anak, atau main sepeda di rumah, dan kegiatan rutinitas yang bisa dilakukan seperti membantu merawat kebersihan rumah, menyapu, mengepel. Nah, tentu life skill ini perlu anak-anak tahu, karena sejatinya kegiatan-kegiatan ini bukan sesuatu yang diajarkan, tapi sesuatu yang menjadi pembiasaan supaya anak-anak lebih empati terhadap merawat lingkungan rumah, yang nantinya dia juga peka merawat lingkungan sekolahnya dan lingkungan kelasnya. Ya, Ayah Bunda, semoga beberapa pengalaman-pengalaman atau program ini bisa menjadi acuan agar Ayah Bunda di rumah bisa menemani anak-anak dengan pengalaman-pengalaman positif. Mari kita bangun pengalaman positif itu di rumah, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia dengan tumbuh kembang yang sesuai fitrahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba Bunda.